Halo teman-teman, siap-siap nih karena hari ini kita bakal masuk ke dunia yang super kecil tapi penting banget, yaitu virus. Jangan langsung mikir virus itu jahat ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, yaitu struktur dan bentuk virus. Jadi kita bakal lihat apa aja sih bagian-bagian virus dan bagaimana bentuk yang unik-unik itu. Pertama-tama kita bahas ukuran virusnya dulu ya. Virus itu super mini, nggak bisa dilihat dari mata telanjang aja. Bahkan kalau kalian lihat dengan mikroskop cahaya biasa, tetap nggak bakal kelihatan. Untuk melihat virus, kita butuh mikroskop elektron yang bisa membesarkan sampai 30.000 kali. Ukuran virus itu biasanya sekitar 10-300 nanometer. Biar kebayang nih, 1 nanometer itu 1/miliar meter alias super kecil. Virus terkecil itu malah lebih kecil dari ribosom. Bayangin, benda sekecil itu tapi bisa bikin manusia, hewan, bahkan tumbuhan itu sakit. Kecil tapi punya pengaruh yang besar. Selain kecil, virus juga punya bentuk yang beragam loh. Kalau kita bayangin virus itu kayak mainan Lego. Bentuknya itu tergantung cara susun kapsid. Kapsid yaitu selubung protein yang melindungi isi virus. Ada beberapa bentuk virus yang umum nih. Pertama, ada bulat atau sferik. Misalnya virus influenza dan HIV. Jadi kalau kalian melihat ilustrasi virus flu, biasanya itu dia kayak bola mini dengan duri-duri di permukaannya. Yang kedua, oval. Contohnya virus rabies yang biasanya menyerang hewan seperti anjing. 3. Batang, seperti TMV atau tobacco mosaic virus yang bikin daun tembakau itu muncul bercorak-corak. Ada lagi yang keempat nih, polyhedral. Contohnya adenovirus yang bisa menyebabkan flu biasa atau demam pada manusia. Bentuknya itu seperti 20 segitiga yang menyatu kayak bola sepak mini. Terus yang kelima, huruf T. Contohnya ada bakteriofag yang menyerang bakteri. Bentuknya itu unik banget, kayak robot mini dengan kepala sama ekornya. Yang terakhir ada filamen atau benang, kayak Ebola, panjang dan fleksibel. Jadi tiap bentuk virus itu bukan cuma soal estetika aja, tapi memengaruhi cara virus itu menempel dan masuk ke sel inangnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu susunan tubuh virus. Virus itu sederhana, tapi dia itu cerdas. Struktur utamanya ada 3 bagian nih. Yang pertama, bahan genetik. Virus itu hanya punya satu jenis asam nukleat. Bisa DNA, bisa RNA, nggak bisa dua-duanya. DNA atau RNA ini berisi instruksi penting buat virus biar bereplikasi di sel inang. Di bahan genetik ini juga ada genom virus, bisa linier seperti benang atau sirkuler seperti cincin kecil. Contohnya virus hewan dan manusia kebanyakan DNA, sedangkan virus tumbuhan itu kebanyakan di RNA. Yang kedua, kapsid atau selubung protein. Kapsid itu kayak baju pelindung virus, membungkus DNA atau RNA. Selain melindungi, kapsid juga membantu virus menempel ke sel inang dan menentukan bentuk virus. Kapsid berbentuk dari subunit protein kecil yang disebut kapsomer. Contohnya virus herpes punya 162 kapsomer dan ada adenovirus yang punya 252 kapsomer. Ada beberapa tipe kapsid nih, seperti helix, sferik, polyhedral atau bentuk kompleks. Yang ketiga, sampul. Nggak semua virus itu punya ini, tapi yang punya itu biasanya disebut virus bersampul. Sampul ini terbuat dari lipid dan protein sel inang plus glikoprotein virus sendiri. Fungsinya penting banget, membantu virus masuk ke sel target dengan lebih mudah. Misalnya influenza punya sampul ini, sedangkan adenovirus nggak punya alias virus telanjang. Jadi setiap bagian virus itu punya peran spesifik. Genetik untuk instruksi, kapsid untuk bentuk dan perlindungan, sampul untuk masuk ke sel inang. Kalau kita rangkum, virus itu super kecil tapi kompleks, bentuknya bermacam-macam.
macam-macam dari bola mini sampai huruf V, terdiri dari bahan genetik, kapsid, dan kadang sampul. Setiap bagian punya fungsi yang jelas dan semua ini bikin virus itu menjadi unik dan efisien banget dalam hidup. Nah, setelah kita ngerti struktur dan bentuk virus nih, sekarang kita bakal masuk ke topik selanjutnya yang gak kalah seru loh, yaitu replikasi virus atau bagaimana virus bisa menggandakan dirinya. Tunggu di materi selanjutnya ya teman-teman.